Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, nabiyina al-karim al-mustafa wa mawala Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, salatullahi wassalamuhu, ballaghar risalah wa addal amanah wa nashal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih hatta tarakana 'alal bayda lailuha kanahariha la yazigu anha illa halik. Salatullahi wa salamuhu wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin wa jihadin wa ittiba'in ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ba'd. Barakallahu fikum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat-Nya kepada kita, yaitu nikmat iman wal Islam, yang mana dengan kedua nikmat tersebut kita masih diberikan kesehatan, kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sedikit mempelajari agama Allah dan berusaha untuk mengamalkan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya dan pengikutnya. Barakallahu fikum. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Syarah Riyadhus Shalihin yang dijelaskan oleh Fadilatul Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Alhamdulillah, kita sudah sampai kepada pembahasan bab yang keempat. Maka berkata al-muallif al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, babu as-sidqi, bab kejujuran. Jadi bab ini menjelaskan tentang kejujuran dan kebenaran. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala beliau membuka pembahasan ini dengan firman Allah di dalam Quran surat At-Taubah ayat 119. Allah taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, takutlah kalian kepada Allah dan hendaklah kalian bersama dengan orang-orang yang benar. Jadi diartikan as-sidq ini benar dan diartikan dengan jujur. Kenapa dikatakan benar? Yaitu benar di dalam hatinya, sesuai apa yang telah dipikirkan di dalam hatinya, direncanakan di dalam hatinya, kemudian benar sesuai dengan lisannya, ucapannya, dan benar sesuai dengan perbuatan dan amalannya. Maka yang dikatakan benar. Jadi seorang itu kalau misalkan dia dikatakan jujur, kalau tidak sesuai dengan tiga hal tersebut,
maka tidak dikatakan jujur dia. Misalnya dia ucapannya benar, ucapannya jujur, tapi tidak sesuai dengan hatinya, apa yang ada pada dirinya, pada dalam hatinya, maka ini tidak dikatakan sebagai seorang yang jujur. Atau misalkan seorang dia beramal, berbuat sesuatu amalan, amalannya sudah benar, perbuatannya sudah benar, tapi tidak sesuai dengan apa? Hatinya. Tidak sesuai dengan hatinya dia. Ini tidak dikatakan sebagai orang-orang yang jujur. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, wa kunu ma'as shadiqin, dan bersamalah kalian bersama dengan orang-orang yang benar. Nanti akan dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Maka kita masuk kepada pembahasan as-sidqu ma'nahu. Kata Syekh, sidq, jujur, itu maknanya adalah mutabiqatul khabar al-waqi', yaitu berita yang sesuai dengan kenyataan atau realita. Ini hukum asalnya. Jadi jujur ini asalnya, atau kebenaran ini asalnya adalah apa? Berita yang sesuai dengan realitas. Ini asal dari kebenaran atau kejujuran. Wa yakunu fil akhbar fa idza akhbarta bi syai'in wa kana khabaruka mutabiqan lil waqi'. Dan dikatakan dia sebagai kabar, yaitu jika engkau menghabarkan sesuatu dan kabar yang engkau sampaikan kepada orang lain itu apa? Sesuai dengan apa yang ada pada realitanya. Jadi kalau misalkan ada orang ngomong tapi nggak sesuai dengan realitanya, itu jujur apa benar? Hoax ya kan? Jadi nggak sesuai dengan apa realitanya. Dia menyampaikan berita asal nyebar aja dia. Pokoknya asal nyomot berita disebar sama dia. Kemudian ini bener nggak nih beritanya? Bener. Ternyata setelah di cross check apa? Bohong. Nah, ini bukan dikatakan sebagai orang yang jujur dia, walaupun dia hanya menyebarkan saja. Antum bisa perhatikan di sini, walaupun dia hanya sebagai menyebarkan berita saja, dan dia terkena dengan dosa menyebarkan berita bohong. Wa qila innahu sidq, dan dikatakan jujur, misal antaqul, seperti kita mengatakan apa? Hadzal yaum yaumul ahad, hari ini hari Minggu. Benar enggak? Benar, hari ini hari Minggu kan? Ini jujur, ini sesuai dengan apa realita. Tapi kalau misalkan ada seorang yang mengatakan hari ini hari Senin, padahal hari ini hari Ahad, dia dikatakan benar atau dia bohong? Bohong jelas. Tidak sesuai dengan realitanya. Maka Syekh mengatakan fal khabaru in tabaqal waqi' fa huwa sidq, maka kabar jika sesuai dengan kebenaran atau sesuai dengan realita, maka dia dikatakan sebagai orang yang jujur, atau dikatakan sebagai kabar yang jujur atau kabar yang benar. Wa khalafal waqi' fa huwa kadzbun, dan kalau misalkan kabar tersebut menyelisihi kenyataan atau realita yang terjadi, maka dikatakan sebagai orang yang berdusta atau pendusta. Nah, ini seperti ini dijelaskan oleh Syekh. Kama yakunu as-sidqu fil aqwali yakunu aidan fil af'al, seperti kejujuran atau kebenaran pada ucapan, maka kejujuran atau kebenaran itu terdapat pada perbuatan. Jadi antum bisa bayangkan di sini. Jadi kejujuran itu tidak mesti ucapan saja. Tapi kejujuran apa itu? Berupa perbuatan itu dikatakan kejujuran. Loh, kok bisa seseorang itu melakukan perbuatan, terus dikatakan dia jujur? Bagaimana? Wa an yakunal insan batinahu muwafiqan li zahiri.
Jadi sesuai dengan hatinya. Dia melakukan perbuatan, amalan, kemudian hatinya berbarengan sama dengan apa yang telah diperbuat. Ada yang bisa ngasih contoh enggak? Kok bisa orang yang berbuat ini termasuk orang yang jujur? Jadi orang yang jujur itu bukan mesti harus ucapan saja. Enggak mesti orang yang jujur itu dikatakan orang yang berkata jujur. Tapi orang yang berbuat itu bisa dikatakan dia jujur. Ada yang tahu enggak? Nah, tadi dijelaskan oleh Syekh bagaimana seseorang yang dia berbuat tapi dan sesuai dengan hatinya, dalam hatinya, maka dia dikatakan jujur atau benar. Wal mura'i di sini dicontohkan oleh Syekh, dan adapun orang-orang yang berbuat riya di sini. Nah, ini riya. Laisa bisadiqin, kata Syekh, dan dia tidak termasuk orang yang jujur walaupun dia melakukan perbuatan amalan yang benar. Amalan yang dikatakan orang jujur. Li'annahu yudharu linnas bi'annahum minal abidin wa laisa kadzalik. Karena mereka sejatinya menampakkan di hadapan manusia untuk beramal kebaikan, menampakkan di hadapan manusia seperti orang-orang yang rajin ibadah. Tapi sejatinya dia enggak seperti itu. Ini orang yang riya. Dia sholat ke masjid, berjamaah bersama dengan kaum muslimin, niatnya, hatinya ini pengen dia supaya pengen dia dipuji, supaya dibilang orang dia rajin ke masjid. Malu dong, karena saya kan sebagai ketua DKM, saya kan sebagai ketua remaja masjid, saya kan sebagai ketua majelis taklim. Masa saya enggak ke masjid sholat berjamaah? Nanti orang mau ngomong apa dong? Saya kan sebagai orang yang terpandang. Jadi dia memaksakan diri, ngerti gak antum? Dia pulang dari kantor misalnya, lembur, udah capek banget, badannya sudah lelah, sudah sakit. Kemudian dia paksakan dirinya untuk beribadah karena manusia. Ini dapat pahala gak dia ini? Yang tahu amalannya kan dia sama Allah, benar gak? Bukan orang lain. Dan kita hanya menghukumi seseorang itu dari zahirnya, dari yang nampaknya saja. Gak boleh kita korek-korek seorang itu. Ente ikhlas gak ente ada beribadah? Masa boleh begitu? Ya kan? Gak boleh. Jadi kita lihat secara zahirnya saja. Nah, ini orang-orang yang riya seperti itu. Orang-orang yang berbuat, beramal kebenaran loh ini, beramal yang sesuai dengan syariat, tapi dia tidak sesuai dengan hatinya. Wal musyriku, kata Syekh, dan begitu pula orang-orang yang musyrik di sini. Ma'allahi laisa bisadiqin, orang-orang yang menyekutukan Allah dan dia tidak dikatakan orang-orang yang benar. Kenapa? Li'annahu yuzharu bi'annahu muwahhid wa laisa kadzalik, karena dia menampakkan di hadapan manusia dia sebagai seorang yang muwahhid. Aneh mentauhidkan Allah, ahbabur rasul, pecinta Rasul, ya kan? Tapi dia minta sama selain Allah, datang ke kuburan, kemudian datang ke pantai Ratu Selatan, mengadakan ritual-ritual yang menjatuhkan seorang pada kesyirikan, minta sama orang yang sudah mati. Minta di sini kepada orang yang sudah mati, berdoa dan sebagainya, datang ke dukun, apalagi percaya dengan ramalan-ramalan zodiak. Apalagi antum perhatikan di sini, ini yang sering terjadi. Sebagian dari kita kita iseng, ngerti nggak antum iseng? Paham nggak iseng? Ini cuma iseng doang, kita lihat di selebaran-selebaran Facebook, kemudian Google, itu biasanya ada dukun ya. Orang pinter ya kalau orang bilang itu.
orang geblek ya, orang pinter lagi ngomong dia. Lagi ngomong nih atau enggak lagi buat statement tulisan, kemudian kita masuk. Nih kita masuk nih ya, masuk iseng baca kita dari awal sampai akhir. Kita tidak mempercayainya, bagaimana di sini hukumannya? Hah? Salatnya enggak diterima 40 hari. 40 hari kata Rasul. Rasul yang mulia bersabda, "Man atakahinan au arrafan." Barang siapa yang datang kepada dukun atau paranormal, kemudian dia tidak mempercayainya, falam tuqbal salatahu arba'ina yauman, maka salatnya enggak diterima selama 40 hari. 40 hari baca ramalan zodiak. Baca aja, baca. Dia enggak percaya. Baca aja itu. Hari ini orang-orang yang bintangnya Sagittarius, dompetnya tongpes. Emang lagi tongpes ya, lagi kosong kan, lagi nggak gajian. Kemudian asmaranya penuh dengan duka. Udah gitu dia, masya Allah, terus dibaca sama dia sampai terakhir. Ah nggak percaya nih gitu-gituan. Dia dibaca sama dia, ngapain lagi? Ya kan? Sama saja dia mendatangi dukun tanpa harus dia ke rumahnya. Itu dia, antum perhatikan di sini. Ini yang sering terjadi. Ada lagi apa tuh? Yang ketika kejadian acara motor GP ya di Indonesia ya. Ada dukun ngomong katanya di langit ada AC. Nauzubillah min zalik. Dan itu banyak didengar sama orang. La haula wala quwwata illa billah. Mending kita scroll langsung. Jadi kalau antum dengerin, antum pantengin sampai selesai, itu sama saja antum datang ke dia, walaupun antum nggak percaya dengan ucapannya. Waliyadzubillah, naudzubillah min dzalik. Baik. Begitu pula dengan orang-orang munafik di sini, wal munafiq laisa bisadiqin. Orang-orang munafik juga bukan termasuk orang-orang yang benar atau orang-orang yang jujur. Li'annahu yuzharul iman, karena dia menampakkan keimanan di hadapan manusia, walaisa bimu'minin, akan tapi di dalam hatinya dia menampakkan kekufuran dalam hatinya, dan dia tidak dikatakan sebagai orang mukmin. Faqala, kemudian Al-Imam Nawawi menjelaskan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Nah ini dia penafsirannya. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaklah kalian bersama dengan orang-orang yang benar. Ayat ini turun ketika Ketika kisah 3 orang sahabat yang dia menyelisihi tidak ikut perang Tabuk bersama dengan Rasul dan para sahabatnya. Jadi diantaranya sahabat Ka'ab bin Malik. Ini 3 orang ini yang mereka menyelisihi nggak ada uzur dia, mereka bertiga ini nggak ada uzur, tidak ada uzur di hadapan Rasul. Kemudian orang-orang munafik nih datang kepada Rasul setelah Rasul pulang dan para sahabatnya pulang ke Madinah. Kemudian dipanggillah satu-satu orang yang nggak ikut perang. Nah ini orang-orang munafik nih takut, ini mereka takut nanti dikatakan sebagai orang-orang munafik. Maka diambillah sumpahnya mereka masing-masing. Yang 3 ini mereka tidak ada uzur. Mereka mengatakan, saya tidak ada uzur ya Rasulullah. Ya emang benar gak ada uzur dia, mengakuinya. Yang lainnya dijelaskan dalam tafsir, 80 orang-orang munafik atau 70 orang-orang munafik mereka bersumpah berdusta atas nama Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengancam mereka nih orang-orang munafik. Apa kata Allah? Sayahlifuna billahi lakum idzan qalabtum ilaihim litu'ridu anhum. Mereka mendatangi kalian untuk bersumpah atas nama Allah. Idzan qalabtum, maka ketika kamu kembali dari peperangan atas mereka, litu'ridu anhum, agar kalian menampakkan kepada mereka.
Fa'aridu anhum, maka jauhkanlah mereka. Jauhkanlah orang-orang seperti itu, kata Allah Subhanahu wa taala. Innahum rijsun, sesungguhnya mereka adalah najis. Najis mereka ini, orang-orang munafik ini. Jadi ngomong sumpah atas nama Allah, ya kan? Kemudian dia bilang, ya Rasulullah, saya waktu itu nggak perang Tabuk, saya Rasul, saya ada uzur saya. Alasan sakit lah, alasan apalah dan sebagainya. Padahal apa? Bohong. Apa kata Allah? Wa ma'wahum jahannam, dan tempat mereka di neraka jahannam. Jazaa'am bima kanu yaksibun, yaitu balasan bagi atas apa yang mereka lakukan, kata Allah. Kemudian apa kata Allah? Yahlifuna lakum litardau anhum. Mereka bersumpah atas nama Allah kepada kalian agar kalian ridho kepada siapa? Pada mereka. Ada nggak orang-orang seperti ini di kita ini? Ada nggak? Ada, banyak banget. Ngumbar sumpah tuh cepet banget, gampang banget. Nanti akan dijelaskan oleh Syekh di sini. Jadi dia ngumbar sumpah biar orang percaya sama kita. Itu dia. Apa kata Allah? Fa in tardu anhum fa innallaha la yardu 'anil qaumil fasiqin. Maka jika kalian ridho terhadap mereka, dan sesungguhnya Allah tidak ridho terhadap orang-orang yang fasik. Ini kata Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah memerintahkan apa? Fa amarallahu taala al-mu'minin bi an yattaqullah, dan Allah memerintahkan orang-orang mukmin agar takut kepada Allah, dan hendaklah mereka bersama dengan orang-orang yang benar. Orang-orang yang benar itu apa? Benar hatinya, benar ucapannya, dan benar perbuatannya, maka dikatakan sebagai orang-orang yang jujur. Ini ayat yang pertama dibuka oleh Al-Imam An-Nawawi. Kemudian kita masuk pada ayat yang kedua. Wa qala Allah Ta'ala berfirman, was-sadiqina was-sadiqat, dan orang-orang yang jujur dari laki-laki, dari kalangan perempuan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ini balasan bagi orang-orang yang jujur, maka Allah akan berikan pahala yang besar sekali, yaitu berupa apa? Surga. Jadi intinya bagaimana? Kalau Allah berikan balasan surga kepada hambanya, maka itu berarti tandanya berat untuk dikerjakan oleh hambanya. Kalau Allah berikan neraka, ancaman kepada hambanya, berarti itu tandanya berat bagi hambanya untuk meninggalkannya. Jadi kalau sudah ancaman neraka, itu sudah pasti apa? Dosa besar. Habis dah itu. Orang yang suka bohong. Benar nggak? Sebagian para ulama mengkategorikan bohong termasuk daripada dosa besar. Sebagian para ulama. Karena ancamannya neraka ini. Ancaman neraka. Sebagian para ulama. Maka antum perhatikan di sini. Para ulama menafsirkan wahadhi fi jumlatil ayatit tawilah allati dzakaraha Allah Subhanahu wa taala fi suratil Ahzab. Jadi ayat yang mulia ini, yaitu pada surat Al-Ahzab ayat 35, ini orang-orang yang Allah sediakan bagi mereka surga, yaitu innal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat was sadiqin was sadiqat. Sesungguhnya orang-orang muslim dari laki-laki, orang-orang muslim dari perempuan, orang-orang mukmin dari laki-laki dan orang-orang mukmin dari perempuan, orang-orang yang benar dari laki-laki dan orang-orang yang benar dari perempuan. Apa kata Allah? A'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Maka Allah akan siapkan kepada mereka apa? Ampunan dan pahala yang besar sekali bagi mereka. Jadi orang-orang yang jujur ini Allah siapkan ampunan, Allah berikan ampunan kepada mereka dan berikan pahala yang besar bagi mereka. Maka Syekh melanjutkan, fadalla dzalika ala anna sidqi amruhu azim. Maka menunjukkan atas itu kejujuran adalah perkara yang sangat agung.
wa annahu mahalun lil jazai minallahi subhanahu wa ta'ala, dan kejujuran akan memberikan apa? Dampak amalan ganjaran pahala dari Allah yang sangat besar sekali. Nah, maka antum perhatikan di sini perkataan Syekh, wa katsirum minan nas idza hudditsa an syai'in fa'alahu, dan banyak sebagian dari manusia, ini perhatikan antum, kalau ditanya oleh seseorang, ada orang yang nanya, apakah kamu melakukan itu? Apakah kamu sudah melakukannya? Wa kana la yurdihi kadzbun, dan orang yang bertanya itu enggak ridho kalau orang itu berbohong. Ngerti enggak? Ini banyak nih orang nih. Kalau ditanya, ente udah melakukan belum sih? Dan orang yang nanya ini dia enggak mau kalau orang ini ketahuan dia bohong. Wa qala, kemudian orang itu mengatakan, ma fa'altu, aku enggak melakukannya. Ngerti enggak? Paham enggak antum? Misalkan ada yang nanya nih, ente yang ngambil ini, ente yang ngambil uang misalnya. Terus dia kalau ngomong iya kan dia nggak enak, bohong. Ditambah lagi dia dituduh pencuri dan sebagainya kan. Dan dia bilang, enggak, aneh nggak ngambil kok. Ente ngelakuin ini ya? Ente ngerokok ya misalnya. Paham nggak? Yang kita ketahui bahwasanya rokok itu adalah sesuatu yang kurang baik bagi kita, bagi kesehatan kita. Terus kata orang yang ketika ditanya, kalau saya jawab iya, nggak enak. Akhirnya saya jawab apa? Enggak. Aneh nggak ngerokok. Ente denger musik ya? Nah ini. Ente denger musik ya? Kagak denger musik. Padahal apa? Denger musik. Limadza, kata Syekh, kenapa bisa berdusta kayak gitu? Apa kata Syekh? La tastahi minal khalq wa tubariz al khalq bil kadzib. Apakah engkau itu melakukan itu karena takut kepada manusia, dan kalian tidak takut kepada siapa? Allah di sini. Dan kalian menampakkan kedustaan di hadapan Allah. Qul sidq, maka katakanlah kejujuran, katakanlah kebenaran, kata Syekh. Wala yuhammannaka ahadun, dan tidak akan mempengaruhimu, satu orang pun enggak ada yang bisa mempengaruhimu. Mau ente ngomong jujur, mau dia senang bodoh amat, ya kan? Mau dia enggak senang juga enggak apa-apa. Wa anta idza awwadta nafsaka as-sidq, kata Syekh, dan jika engkau membiasakan dirimu untuk berkata jujur, fa innaka fil mustaqbal saufa tasluhalaka, maka engkau akan mendapatkan di kemudian hari kebaikan kondisi keadaanmu. Kalau kita jujur enak, bener enggak? Plong. Paham enggak maksudnya? Enggak ada yang disembunyikan. Tidak ada udang di balik rempeyek di antara kita. Ya, benar nggak? Kalau kita jujur udah enak aja ngomongnya. Tapi kenyataannya bagaimana nih? Susah nggak jujur? Susah, jujur ini susah. Wa amma idza akhbarta bil kadzib, kata Syekh, maka jika engkau mengabarkan kabar yang dusta, kata Syekh, wa saufa taktumu 'anin nas, maka engkau kelak nanti akan menyembunyikan di hadapan manusia apa? Kebohonganmu. Ngerti enggak? Ini sering terjadi enggak? Udah bohong di awal, mungkin enggak dia jujur di tengah-tengah? Mungkin enggak? Enggak akan mungkin, abadan. Apalagi yang menyangkut tentang apa? Sesuatu aibnya dia atau yang membuat dia malu di hadapan manusia, benar nggak? Jadi dia lebih baik malu sama Allah daripada dia malu sama manusia. Ngerti nggak? Lebih baik dia bohong sama Allah daripada dia bohong sama manusia. Ini yang terjadi sering sekali. Wa takdzibu alaihim, dan engkau akan terus berdusta atas mereka. Fa innaka saufa tastamir fi ghayyika, dan engkau akan menyembunyikan menyembunyikan kejujuranmu dan menampakkan kedustaanmu.
Walakin akan tetapi in sadaqta jika engkau berkata jujur fa innaka ta'dil masiraka wa manhajaka maka engkau akan berjalan di atas jalan yang benar dan arah yang benar. Fa'alaika bisidq kata Syekh maka wajib bagi engkau untuk apa? Berkata jujur fi malaka wa fi ma'alaik atasmu dan bagimu di sini. Maka ditutup oleh Syekh apa? Sebelum pembahasan hatta takuna ma'as sadiqin sampai engkau berjalan bersama dengan orang-orang yang jujur sesuai dengan apa? Apa yang Allah perintahkan di dalam firman-Nya surat At-Taubah tadi yang kita bacakan wa kunu ma'as sadiqin dan hendaklah kalian bersama dengan orang-orang yang jujur alladzi amarakallahu an takuna ma'ahum yang dimana Allah memerintahkan engkau untuk apa bersama dengan mereka orang-orang yang jujur. Barakallahu fikum. Baik. Allah Ta'ala a'la wa a'lam. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang yaitu masuk pada pembahasan hadis tentang hadis jujur. Baik. Jika tidak ada pertanyaan lagi kita tutup pertemuan kali ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.